2 minggu ini kita akan membicarakan satu ajaran sesat yang dari Korea Selatan. Ini namanya Gereja Yesus Shinjeongji. Bisa dilihatkan tampilannya. Jadi dia ada nama yang panjang, ada nama yang lebih pendek, ya sering hanya disebut Shinjeongji, kadang-kadang juga disebut Gereja Yesus Shinjeongji. Nah, kita lihat dia punya satu logo yang sangat menarik. Ya. Nah ini logo ini punya makna yang sangat dalam sesungguhnya, ya versi mereka yang bagian kuning ya, lingkaran kuning itu ada 2 garis luar dan dalam itu menurut versi mereka itu melambangkan langit dan bumi itu. Ya. Lalu di tengah-tengahnya, yang paling tengah itu ada satu kotak seperempat kan, segi 4. Nah, segi 4 itu adalah takhta Allah, ya, takhta Allah yang ada di dalam langit dan bumi yang baru ini. Dan di situ juga ada 12 gerbang pintu. Di tengah-tengah itu ada yang biru, salib biru yang melambangkan salib Tuhan Yesus. Dan ini menjadi satu simbol daripada gereja Shinjeongji ini. Nah, apa arti kata Shinjeongji? Shinjeongji ini kan bahasa Korea, ya. Tapi ini terdiri dari 3 kata. Shin ya, Shin itu sama dengan Mandarin Shin, baru, new. Shin itu adalah new. Jeong itu surga dan Ji itu bumi. Jadi apa? Langit dan bumi yang baru. Nah, itu arti kata Shinjeongji. Shin baru, Jeong itu langit, dan Ji itu adalah bumi. Shinjeongji adalah langit dan bumi yang baru. Ya. Nah, agama ini sekarang di Indonesia itu telah menjadi isu. Dan kalau kita periksa ke Google itu sudah ada berita-berita tentang kegiatan-kegiatan mereka. Bahkan ada satu situs berita ya yang saya cek itu mengatakan bahwa di Indonesia mereka tuh sudah berhasil merekrut sampai 50.000 anggota. Ya 50.000 pengikut. Dan ada satu sinode gereja di daerah timur ya, sebagian Indonesia bagian timur itu disusupi dengan kuat sekali gitu. Artinya banyak dimasuki oleh orang-orang ini. Nah, ini bisa kita cek ke Google ya, kamu bisa dapatkan berita-berita seperti ini. Nah, ini juga ada gerakannya di Pulau Batam. Jadi mereka sering menawarkan seminar belajar Alkitab lewat Zoom kepada terutama pemimpin-pemimpin gereja yang untuk mempengaruhi mereka ya. Satu gereja itu bisa beralih itu menjadi gereja Shinjeongji ini. Nah, mereka ini jadi sangat menarik banyak kalangan karena mereka mempromosikan ya perdamaian dunia. Nah, ini selaras dengan nama gereja mereka ya, Shinjeongji, langit dan bumi yang baru. Jadi ada pemikiran bahwa mereka inilah yang bisa membawa hadir ya dalam dunia kita ini langit dan bumi yang baru penuh dengan perdamaian. Jadi banyak upaya-upaya mendukung perdamaian dunia, mendukung keadilan dunia yang menolong kemiskinan. Di kata lain itu gerakan-gerakan sosial ya, dan itu menjadi sangat menarik bagi kebanyakan orang. Dan
Xinjiang ini menjadi isu di dunia ini. Di Singapura itu sudah dilarang. Ya. Pemerintah Singapura tidak mengizinkan mereka beroperasi di sana. Di Korea Selatan pun mereka sih bisa beroperasi. Tapi kalau kita baca di Wikipedia itu sedaftar itu kasus hukumnya mereka ini. Nah, tapi bagi kalangan orang Kristen ya, yang mungkin tak begitu paham, tidak begitu terekspos tentang siapa sesungguhnya gerakan ini. Nah, ini menjadi daya tarik sangat besar. Dan orang itu mudah mengikuti mereka. Bahkan sejumlah itu artis-artis Korea Selatan itu terlibat di dalam gerakan ini. Oke, nah jadi ini tentang kenapa kita harus ya bahas gereja satu ini, ajaran sesat ini. Tujuannya supaya kita di Indonesia itu harus bisa lebih hati-hati. Ya, jangan mau nanti dirayu oleh mereka dan disesatkan. Nah, Xinjiang Ji, langit dan bumi yang baru. Kata ini atau frasa ini dia kutip dari kitab suci. Yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini setelah kerajaan 1000 tahun. Setelah penghukuman dunia ini, maka turunlah dari surga langit dan bumi yang baru. Dan orang-orang yang diselamatkan, kita orang Kristen, nanti akan hidup di dalam langit dan bumi yang baru untuk selama-lamanya. Nah, orang-orang Korea ini, dia ambil ayat 21, pasal 21 ini, langit dan bumi yang baru, dan menamakan upaya mereka, gerakan mereka, dan gereja mereka dengan nama ini. Dengan makna bahwa gereja mereka inilah yang akan membawakan kepada dunia kita sekarang ini langit dan bumi yang baru. Oke, nah sekarang kita lihat siapa pendirinya. Sesungguhnya ini bukan satu gerakan yang lama ya. Itu baru didirikan 14 Maret 1984. Jadi dihitung itu sekitar 40 tahun saja. Sesuatu yang bukan sangat lama kalau kita berbicara tentang sebuah gerakan. Didirikan oleh seorang bernama Lee Man-hee dari Korea Selatan. Nah, orang ini sesungguhnya sebelum dia merintis ya gerakan satu ini, dia sudah terlibat juga dalam ajaran sesat yang lain di Korea. Korea Selatan itu ternyata di situ hampir ada puluhan ya ajaran sesat yang berkembang. Dan dia sesungguhnya dulu sudah terlibat dalam satu gerakan yang disebut Olive Tree. Ya, olive tree, pohon olive, pohon zaitun. Nah, kita tidak pelajari apa sesungguhnya ajaran satu itu, tapi dia itu berasal dari kelompok tersebut dan dia memulai sendiri gerakan dia sendiri, ajaran sesat dia sendiri, dan diberikan nama Gereja Yesus Xinjiang Ji. Dan orang ini saya rasa sudah cukup tua ya, mungkin 80-an tahun, dan dia masih ada ya dan sangat aktif. Mereka itu menggunakan Zoom ya, secara maksimal untuk mengadakan seminar-seminar di seluruh dunia. Saya rasa saat ini sudah sekitar mungkin 40-50 negara yang mempunyai gereja Xinjiang Ji ini. Ya. Ketika kita melihat tentang apa yang mereka ajarkan ya, kita akan bagi dalam dua bagian. Sebagian akan saya cover, saya bicarakan hari ini, sebagian lagi dibicarakan oleh Evangelis Sebastian minggu depan. Banyak hal lah yang mereka bahas ya, tentang diri pendirinya ini siapa, ya, si Lee Man-hee ini menurut dianya itu siapa, ya, bagaimana pandangan mereka terutama tentang Wahyu, tentang 144.000 orang itu, dan itu hal-hal yang mau kita bicarakan sebagian hari ini, sebagian
minggu depan. Nah, tapi ketika kita melihat pengajarannya, dan dia selalu mengutip kitab suci, ya, dia selalu mengutip ayat Alkitab. Dan ketika kita melihat apa yang dia katakan, apa yang dia tafsirkan dengan ayat-ayat kitab suci, maka kita menyadari satu hal, bahwa masalah utama kesesatan ajaran ini adalah di dalam teknik dia mentafsirkan firman Tuhan. Nah, di dalam gereja, Alkitab ini kita tafsirkan dengan satu metode yang dalam bahasa Inggris disebut historical and grammatical method. Maksudnya apa? Artinya kata-kata di Alkitab itu kita tafsirkan artinya menurut tata bahasa, menurut makna sejarahnya. Dan kata lain, ya kalau ada satu kalimat ini muncul, kita harus menafsirkannya menurut tata bahasa. Kalau ini ditulis dalam bahasa Yunani, ditulis dalam bahasa Ibrani, menurut tata bahasanya kedua bahasa tersebut, kata-kata ini kalau disusun seperti ini maksudnya apa? Itu saya menurut grammar, menurut tata bahasa. Tapi kita juga tafsirkan menurut historis atau sejarahnya. Artinya apa? Artinya menurut makna kata ini pada saat dia ditulis. Saya kasih satu contoh saja sangat sederhana ya. Kita pakai bahasa Inggris. Nah, hari ini kalau kita tulis sebuah kalimat ada kata gay di situ, apa yang kamu pikirkan? G-A-Y, gay. Kamu langsung berpikir ke homo kan? Betul Pak? Karena kata gay ini pada hari ini dipakai dalam arti sebagai itu. Tapi kamu tahu tidak, kalau kamu membaca ya, terutama puji-pujian Kristen kita, itu banyak kata gay itu. Kalau kita tafsirkan lagu kita, gay itu, dengan arti gay hari ini, kita akan kaget tuh. Bagaimana bisa? Itu cara tafsir salah. Kita harus menafsirkan kata gay pada saat dia ditulis. Mungkin itu lagu himne yang sudah 200 tahun lalu. 200 tahun lalu dalam bahasa Inggris, gay artinya adalah sukacita, gembira. Nah, jadi ketika kita menafsir sebuah kata-kata, kita harus menafsirkan kata ini dalam arti dia pada saat dia ditulis, pada saat dia dipakai. Tak bisa ditafsir kata itu pada artinya saat ini, karena itu bisa beda. Nah, jadi dalam kitab suci kita menyadari ketika Limanhi mengutip ayat Alkitab dan memberikan makna atau tafsiran kepada kalimat tersebut, arti dia tidak mengikuti metode historical and grammatical method. Dia berikan arti pada kalimat itu menurut apa yang dia mau. Kadang-kadang kita sebut ini ya sebagai pola penafsiran alegoris. Artinya itu diberikan menurut apa yang dianggap benar oleh orang menafsir. Dan itu tidak boleh, metode ini tidak boleh dipakai. Kalau kita mentafsirkan kalimat kitab suci menurut apa yang kita pahami, kita pasti selalu salah. Tapi kita harus tafsir kata itu secara objektif, menurut tata bahasanya, menurut sejarah historisnya. Pada saat ditulis kalimat seperti ini artinya apa? Nah, jadi ini masalah utama dengan gereja Shincheonji. Ya, jadi kamu tak usah heran. Hal-hal apapun ya mereka bicarakan, mereka selalu punya ayatnya. Ayatnya ayat dari Alkitab kita. Sehingga orang Kristen yang tak begitu paham, dia pikir ini gerejanya pasti benar. Karena statement-statement, pernyataan-pernyataan dia itu semua punya ayat-ayatnya. Tapi kita tidak tahu bahwa penafsir ayat itulah yang keliru. Nah, jadi dengan pengantar ini saya mau jelaskan 4 statement atau 4 klaim dari mereka yang sesat.
Dan kita jelaskan juga kenapa penafsiran dia itu adalah keliru. Ya, mari kita lihat pertama. Limanhi melalui wahyu ilahi telah diutus oleh Roh Kudus untuk menciptakan kerajaan surga di bumi seperti yang ia saksikan di surga, seperti dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 1. Nah, jadi gereja Senjongji itu mengatakan begini loh. Limanhi ini, pendiri mereka ini diutus oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk menciptakan di bumi kita sekarang ini kerajaan surga di bumi. Seperti yang ia saksikan di surga menurut Wahyu 21 ayat 1. Jadi dia membaca Wahyu 21 ayat 1. Di situ dibicarakan bahwa nanti akan turun langit dan bumi yang baru. Dan dia bilang Roh Kudus mengutus saya untuk memulai langit dan bumi yang baru ini pada dunia kita sekarang. Itu adalah cara Limanhi mentafsirkan Wahyu 21 ayat 1. Tapi sekarang kita bertanya, Wahyu pasal 21 ayat 1 itu apa sesungguhnya yang dibicarakan di situ? Tadi sekilas saya sudah katakan, langit dan bumi yang baru ini ada satu peristiwa kejadian nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Setelah Tuhan Yesus datang kembali memerintah di bumi ini selama 1000 tahun, lalu dunia itu akan jatuh masuk ke dalam penghukuman. Setelah semua urusan dunia ini selesai, maka Tuhan turunkan langit dan bumi yang baru supaya semua orang beriman bisa hidup di dalamnya sampai selama-lamanya. Itu adalah ajaran kitab suci. Waktunya bukan saat ini. Bumi kita saat ini bukanlah bumi yang dimasukkan oleh Wahyu 21 ayat 1. Tapi Limanhi saat ini di bumi kita sekarang ini dia mau dirikan langit dan bumi yang baru itu. Jadi apa yang mau dia lakukan itu tidak sama dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Dia salah menafsir ayat di Wahyu pasal 21 ayat 1 ini. Dan kesalahan ini begitu fatal. Karena ayat inilah menjadi dasar daripada gereja Senjongji. Langit dan bumi yang baru. Tapi salah tafsir. Jadi landasan daripada gereja ini dibangun di atas salah tafsir kitab suci. Langit dan bumi yang baru dibicarakan oleh Wahyu 21 itu adalah pekerjaan Tuhan. Allah yang akan turunkan langit dan bumi yang baru ini. Bumi kita sekarang dan langit kita sekarang ini akan berlalu, digantikan oleh langit dan bumi yang baru. Itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Tapi Limanhi, seorang manusia berdosa, dia merasa dia mau melakukan hal yang akan dikerjakan oleh Tuhan ini. Jadi benar-benar gereja ini, kesesatan ini dimulai oleh sebuah penafsiran yang sedemikian keliru ya terhadap kitab suci. Oke, kita lanjut lagi. Klaim dia yang kedua. Dia bilang Limanhi adalah tokoh yang dinubuatkan dalam Wahyu pasal 7 ayat 2a. Tadi kita sudah bacakan ini. Nah, Wahyu pasal 7 ayat 2a itu apa yang tulis sini? Dikatakan di situ, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Wahyu mengatakan ada seorang malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit. Dari sebelah timur lah, matahari terbit sebelah timur. Ini berbicara tentang malaikat ya, yang akan menjalankan penghukuman bagi dunia ini. Pada masa kesengsaraan besar,
menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tapi Limahi mentafsirkan bahwa apabila Wahyu berbicara tentang malaikat, dia berbicara tentang manusia. Tapi kita semua tahu di dalam kitab suci, malaikat adalah malaikat. Malaikat itu bukan manusia. Malaikat adalah satu ordo ciptaan Tuhan yang tersendiri, yang terpisah dari manusia. Nah, di sini Limahi dengan kesalahan ini menafsirkan bahwa malaikat itu ada manusia. Makanya dia mengatakan bahwa dirinya, Limahi sendiri, adalah malaikat yang dimaksudkan oleh Wahyu pasal 7 ayat 2 ini. Dialah malaikat itu. Ya. Dan dari timur, dari tempat malaikat terbit, dia tafsirkan sebagai dari Korea. Nah, kita selalu bilang lah, Asia kan daerah timur kan. Tapi daerah timur kan bukan hanya Korea, ada Jepang, ada Cina, ada banyak negara-negara lain. Tapi dia tafsirkan bahwa arah matahari terbit itu adalah timur, dan itu berarti adalah Korea. Dan dia berasal dari Korea. Dan dia itulah yang dibicarakan oleh Wahyu pasal 7 ayat 2 ini. Ini sama sekali keliru. Karena firman Tuhan di Wahyu pasal 7:2 sama sekali bukan bicara hal ini. Di situ berbicara tentang seorang malaikat yang Tuhan utus untuk penghukuman dunia ini. Dan itu bukan juga berbicara tentang Korea. Tapi hanya mengatakan dari arah matahari terbit. Nah, sekarang kita lihat lagi klaim dia yang ketiga. Limahi mengatakan bahwa dia adalah gembala yang dijanjikan, the promised pastor. Nah, di dalam ajaran Shincheonji, mereka bilang yang dahulu di perjanjian lama, nabi-nabi itu juga adalah promised pastor, gembala yang Tuhan janjikan. Ya. Tuhan Yesus itu juga adalah seorang promised pastor, gembala yang Tuhan janjikan. Dan dia juga adalah gembala yang Tuhan janjikan. Nah, dia mengutip Wahyu pasal 10 ayat 8, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tanganmu, yang terdiri di atas laut dan di atas muka bumi. Di pasal 10 ayat kedua, ada perintah kepada Yohanes, ya, yang melihat sebuah gulungan kitab, sebuah naskah yang dibuka. Lalu Yohanes disuruh untuk mengambil kitab terbuka itu. Limahi bilang, dialah orang yang disuruh untuk mengambil kitab yang terbuka itu. Tapi kalau kita baca di dalam Wahyu ini, dalam konteks pasal 10, perintah itu jelas sekali ada diberikan kepada Rasul Yohanes. Bukan kepada siapapun, apalagi kepada Limahi. Tapi dia mengaku dialah orangnya yang diperintahkan untuk menerima kitab yang terbuka ini. Jadi cara dia menafsir, ya, apa yang tulis dalam kitab suci itu tidak punya dasarnya. Hanya menurut apa yang mau dia katakan sendiri. Dan kita tak bisa membaca kitab suci seperti ini. Kita harus membaca kitab suci itu, memahaminya sesuai dengan apa yang ditulis. Dan yang di situ yang ditulis itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang disuruh untuk menerima naskah yang terbuka. Karena orang ini mengaku dia menerima naskah yang terbuka itu, dan dia hubungkan bahwa yang bisa menerima naskah itu adalah the promised pastor, ada gembala yang dijanjikan. Padahal ide gembala yang dijanjikan itu sama sekali tidak ada di dalam Wahyu pasal 10 itu. Di situ tak ada ide gembala yang dijanjikan. Jadi dia punya konsep, dia taruh, dia masukkan ke dalam kitab suci, lalu dia kutip kitab suci itu menjadi pegangan dia, untuk meyakinkan orang bahwa dia itu adalah gembala yang dijanjikan menurut Wahyu pasal 10 ayat 8 ini.
Nah, promise pasta ini punya makna yang lebih dalam lagi. Itu hal yang keempat yang mau kita lihat ya, yang terakhir. Tadi udah saya sebut nih, Tuhan Yesus itu juga disebut the promise pastor, gembala yang dijanjikan. Dan sekarang dia mengatakan dirinya juga adalah the promise pastor, membuat itu setara dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau hanya dilihat dari sisi ini, kita masih belum bisa dengan jelas melihat ya, apa sesungguhnya yang dia katakan tentang dirinya dalam kaitan tentang identitas Tuhan Yesus. Jadi saya akan kutip satu buku, karena ini sangat penting, karena ini berkaitan dengan pengakuan dia bahwa dia tak ada Kristus. Nah, sebuah buku ini tulis oleh seorang orang Korea juga, Chang Tung Hak, Shinjeongji Criticism, terbit tahun 2013. Nah, buku ini mengutip Lee Man-hee yang mengakui bahwa begini, kedatangan Yesus Kristus yang kedua telah terjadi di bumi. Kita semua Kristen kan berbicara bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, Lee Man-hee ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang kembali. Dan bahwa roh Kristus ini datang ke atas tubuhnya. Lee Man-hee mengatakan demikian. Tuhan Yesus sudah datang kembali. Dan roh Tuhan datang kembali ini sekarang hinggap di dalam tubuhnya. Dia memang tidak pernah terang-terangan bilang, aku inilah Yesus Kristus. Ya. Tapi kalau dia bilang, roh Kristus hinggap di dalam tubuhnya, itu maksudnya apa? Ya maksudnya adalah dia itu adalah Yesus Kristus. Dia hanya tidak mau secara blatant, ya, terang-terang mengakuinya. Tapi itulah maksud yang tersirat. Tuhan Yesus sudah kembali, dan roh Tuhan tinggal dalam dirinya, dan dialah Yesus Kristus itu. Makanya dia inilah yang akan memulai langit dan bumi yang baru. Seperti dikatakan di Wahyu pasal 21 itu. Ya, orang ini, Lee Man-hee, pada dasarnya mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah kembali. Ini adalah pengakuan yang paling berbahaya. Bukankah firman Tuhan telah berkata bahwa Mesias palsu, Kristus palsu akan datang, dan kamu jangan pergi kepada mereka, jangan percaya pada mereka. Lee Man-hee adalah salah satu yang mengaku dirinya adalah Kristus pada masa modern kita ini. Dan dia adalah Kristus yang palsu. Tuhan Yesus waktu dia datang kembali, Tuhan dengan tubuh yang diangkat ke surga, dengan tubuh itulah dia datang kembali. Bukan rohnya datang kembali. Tubuh yang naik ke surga di awan-awan, tubuh yang sama itulah akan datang kembali. Jadi bagaimana bisa dikatakan roh Kristus turun datang kembali masuk ke tubuh dia? Tidak bisa. Alkitab sama sekali asing ya dengan ajaran yang disampaikan Lee Man-hee ini. Jadi dia sama sekali bukanlah Kristus yang datang kembali. Walaupun dia mengaku ya seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, sore ini kita lihat saja ya dengan sederhana sekali 4 klaim yang sesat dari Lee Man-hee. Dan semuanya ini dia punya ayat Alkitabnya. Dan itu gampang sekali mempengaruhi atau membohongi orang Kristen yang tidak begitu paham bagaimana cara memahami kitab suci. Sehingga dengan mudah sekali dia itu menarik pengikut-pengikut. Tadi saya sebut Indonesia itu ada berita dia sudah berhasil merekrut hampir 50.000 orang. Tapi apa yang dia katakan semuanya itu adalah kesesatan. Minggu depan kita akan melihat apa yang diajarkan tentang doktrin Allah Tritunggal. Ya, apa yang diajarkan tentang orang-orang banyak 144.000 yang ada di dalam Wahyu dan hal-hal lainnya.
Ya, dengan harapan pemaparan kita di Sunset Gospel ini memberikan kita satu pemahaman bahwa ini adalah ajaran yang harus kita jauhi. Kalau mereka datang bertamu, mengajak kita Zoom, menawar kita seminar, maka kita harus menolak. Karena mereka hanyalah akan menyesatkan ya orang-orang percaya. Ya, hati-hati dengan gereja ini. Gereja Yesus Sing Cheong Ji. Ya, langit dan bumi yang baru. Tuhan kita menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berilah kami Tuhan kecintaan akan firman-Mu, hikmat dan pertolongan dari Kudus-Mu, supaya kami bisa tekun belajar firman dan memahami firman-Mu. Dan jauhkanlah Tuhan kami dari segala penyesatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.